Oke, ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, Bapak di mana? Namanya dari Roh Kudus. Bapak dulu bang, kan tiga ini Bapak, Anak dan Roh Kudus. Ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, Bapak di mana? Hah? Namanya kan Roh Kudus, mana nampak roh? Apa? Roh. Coba tanya dulu Bang Par. Bapak loh, bisa bang, dilihat. Bapak ini, Roh bisa dilihat apa? Bapak ini bang. Bapak di mana? Kalau menurut abang itu seperti manusia biasa lah, itu pendapat abang ya. Ketika Yesus dilahirkan, Bapak di mana bang? Itu kan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang kutanya bang, Bapak yang kutanya dulu, nanti Roh Kudus. Bapak di mana ketika Yesus dilahirkan Maria? Ya Bapak itu di atas. Ah, di atas ya. Bapak itu di atas ya. Tidak ada dalam diri Yesus kan? Ya ada lah. Di Ada mana dalam pun diri dia ada. Yesus. Dimanapun dia ada. Dimanapun dia ada. Iya. Makanya Berarti Tritunggal. ketika Yesus lahir, Bapak ada dalam diri Yesus. Ada. Ah, akan tetapi Bapak juga ada di dalam diri yang lain. Ada di atas. Ada di atas. Cukup dua saja berarti. Ada dalam Ada di diri roh. Yesus dan juga ada dalam diri Bapak. Ada dalam diri Yesus, ada juga di atas gitu. Ada dua juga gitu berarti, dua tempat ini. Ada roh. Roh lagi. Rohnya nanti loh Bang, Roh Kudus kan. Nanti itu Bapak dulu. Artinya begini Bang, makanya dia terjadi Tritunggal. Sebelum Yesus lahir. Sebelum Yesus lahir, itu hanya ada Bapa yang Maha Kuasa, Allah Tunggal. Sesudah Yesus Sebelum lahir. Yesus lahir kita bahas ya, sebelum Yesus lahir. Sebelum Yesus lahir, Bapak itu seorang diri saja kan, belum ada Tritunggal, betul? Ya, betul. Oke, ketika itu Yesus di mana? Loh. Tapi Yesus belum lahir waktu itu. Belum lahir, oke. masih Lalu tunggal. setelah itu, Bapak. lalu setelah itu Bapak menciptakan Yesus. Sesudah itu lantaran dosa-dosa manusia yang begitu merajalela di dunia, diturunkanlah Roh Kudus melalui rahim seorang gadis perawan Maria, yaitu Yesus yang lahir di kandang domba yang hina. Oh, berarti Bapak tidak turun ke dunia ya? Ya, loh, melalui Yesus dia Ya kan? turun. Namanya roh. Tapi tadi abang bilang diutus lah, dikirim lah. Ya Allah. Ini Allah Bapak itu nih, bisa misalkan jadi nih apa Bapak saja. nih. Bang, ini Bapak nih, misalkan nih Bapak nih, ya seorang diri Bapak nih, ya kan? Manusia berdosa ini diturunkan oleh Yesus, gitu kan? Dalam Roh Kudus, betul? Oke, ketika Bapak menurunkan Yesus dalam Roh Kudus, Bapak ini di mana nih? Apakah Bapak ikut menjadi Yesus? Sudah saya bilang tadi, disitulah kekuasaan Allah itu. Dia di mana saja bisa. Jadi jangan Bapaknya di mana, makanya di Allah. Kak, yang saya tanya gini loh Bang, ketika Bapak ini seorang diri, ya, dosa manusia banyak, diturunkanlah Yesus bersama Roh Kudus, betul kan? Ya. Ingat, diturunkan. Yang menurunkan Yesus beserta dengan Roh Kudus itu siapa? Bapak kan? Bapak nih. Ketika Bapak menurunkan Yesus dalam Roh Kudus, Bapak ini ikutan turun nggak dalam diri Yesus? Ada. Ada, berarti nggak ada Bapak lagi di sini ya. Bapak ini udah turun ini ya dalam diri Yesus ya, nggak ada lagi Bapak di sini ya, betul? Betul? Kakak Rin, scroll, jazakallah khair. Hah? Hah? Mulai macet. Itu yang diturunkan itu adalah roh Allah. Roh Tuhan lah, ya kan? Roh Allah.
Roh Allah, roh Allah, roh Allah. Tuhan itu Dalam adalah original Allah. teks nggak ada kata Allah, Bang. Oke, Hah? diturunkan roh Tuhan ke dalam rahim Maria, betul? Ya. Oke, ketika Bapak menurunkan roh Tuhan dalam diri Maria, Yesus di mana? Yesus. Iya. Ya Yesus lah yang di dalam rahim Maria. Yang di dalam rahim Maria itu roh Tuhan atau Yesus? Ya sudah lahir, barulah dinamai Yesus. Oke, berarti ketika di dalam rahim Maria, ketika dalam perut Maria masih dalam bentuk roh Tuhan ya, belum dalam bentuk Yesus kan? Ya iyalah, orang kita belum tahu. Oke, lahirlah Yesus ini, jebret. Udah. Setelah Yesus lahir, roh Tuhannya di mana? Roh Tuhan. Iya, Ya roh Tuhan dia tetap di dalam dia. dalam diri Yesus kan? Oke. Iya. Karena adanya roh Tuhan di dalam diri Yesus, maka Yesus jadi Tuhan, betul? Iya, betul. Betul. Oke. Bapak yang nggak ikut turun dalam rahim Maria ini, apakah juga Tuhan? Apa? Bapak yang tidak ikut turun dalam rahim Maria ini, apakah juga Tuhan? Itu roh Bapa itu roh Allah, roh Tuhan. Jadi Bapak ketika menurunkan roh Tuhan di dalam rahim Maria, wujud Bapak ini apa? Roh atau daging? Ya roh lah. Roh. Oke, Bapak yang dalam bentuk roh ini yang tidak Siapa ikut turun dalam rahim Maria, Bapak yang dalam bentuk roh ini yang tidak ikut yang tidak ikut turun dalam rahim Maria, setelah Yesus lahir, apakah Bapak ini masih Tuhan? Ya tetap Tuhan. Tuhan. Yesus yang dilahirkan Maria Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Oke. Dua ya, ingat ya, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Ketika itu Ya. Roh Kudus di mana? Ketika Yesus mati dan disalibkan. Lahir dulu Bang. Nafsu kali kamu bunuh Yesus. Tapi sudah Masih lahir kan? lahir. Nafsu Iya, kali sesudah kau ingin Yesus menjadikan lahir. Sesudah Yesus lahir Ketika barulah lahir. dinamai Yesus. Iya, Roh Kudus di mana? Ya Roh Kudus itu setelah Yesus mati. Oh, Baru berarti dah. waktu Yesus baru lahir belum ada Roh Kudus ya? Belum ada ya? Ada. Tapi sudah Makanya itu tanya di bersemayam. mana Roh Kudusnya? Sudah bersemayam di dalam tubuh Yesus. Yesus, oke. Berarti di dalam diri Yesus ada dua kuasa ya. Ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus, betul? Ya. Oke. Roh Kudus ini Tuhan bukan? Ya. Roh Tuhan ini Tuhan bukan? Ya. Oke, ada dalam diri Yesus. Yesus ini Tuhan bukan? Ya. Tuhan. Bapak yang ada di atas Tuhan bukan? Ya. Udah berapa Tuhanmu, Bang? Tapi tiga. Ah. Tiga. Tri tunggal. Empat udah Tuhanmu, Bang. Empat. Loh, empat. Udah empat Tuhanmu, Bang. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Tuhannya mana? Roh Tuhan itu Roh Allah Bapa. Jangan salah mengerti. Loh, tapi Bapak ini roh. Ketika Bapak ini menurunkan roh Tuhan dalam di rahim Maria, bentuk wujud Bapak ini adalah roh. Dan Udah saya roh bilang, Bapak Pak. ini tidak turun ke dalam perut Maria. Dia hanya Roh menurunkan tidak roh bisa Tuhan dalam dipegang. diri Maria. Dan tidak bisa Roh dilihat. mengirim roh. Apa? Roh tidak bisa dipegang dan tidak bisa dilihat. Oke, ketika Anda sadar mengatakan roh tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang, lantas bagaimana Anda bisa percaya dalam diri Yesus itu ada roh Tuhan? Yesus itu adalah Siapa yang Tuhan. pernah melihat roh Tuhan dalam diri Yesus? Siapa yang pernah melihat? Buktinya, Hah? dia kan sudah membuktikan. Pembuktian Ketika yang Yesus- mana dari perbuatan? Pembuktian yang mana dari perbuatan Yesus yang menyatakan di dalam dirinya ada roh Tuhan? Pembuktian yang mana? Loh, ketika Yesus lahir
dari gadis perawan Maria. Nah, dinamailah. Apakah Yesus langsung besar? Tidak. Oke, kecil dulu kan? Ya, Oke, waktu Yesus baru lahir udah Tuhan nggak dia? Tuhan. Oke, waktu dia minta susu sama Maria, dia sudah Tuhan juga belum? Sudah Tuhan. Oke, waktu Yesus belajar jalan, Tuhan nggak dia? Sudah Tuhan. Sampai mati pun, sampai jadi roh. Dia sudah. Kalaupun Tuhan minum susu. ya, banyak yang tidak mengakui, Boleh Yesus ya, boleh juga. Berarti Tuhan itu minum sudah susu. terserah masing-masing. Kita tidak memaksakan dong. Tuhan minum susu. Relax. Kita tidak memaksakan teman-teman yang ada di sini untuk percaya kepada Yesus, bukan. Oke, Hanya saja enggak kita paksakan enggak. percaya Berarti kepada Maria kepercayaan. ini berarti mama Itu aja, Tuhan, Bang. Saya bikin, Berarti Maria berarti mama Tuhan. maksudnya gini Bang Faruk loh. Kami tidak memaksakan itu. Enggak, Yang aku kami tahu. percaya itu, Abang Aku percaya tahu bukan. Abang tidak memaksakan, Bang. Aku tahu nggak memaksakan, ya kan? Yang dilahirkan Maria ini kan Tuhan. Iya. Ya, yang dilahirkan Maria ini Tuhan. Berarti Maria ini mama Tuhan. Hah? Maria mama Tuhan. Dalam wujud kemanusiaan. Maria Dalam wujud adalah kemanusiaan dia adalah mama Tuhan. ya ibu Yesus. Oke. Ya, ibunya Yesus ya. Sekarang aku tanya, Yesus. mana yang lebih berkuasa? Mama Tuhan atau Tuhan? Ya Tuhan lah, macam mananya Bang Faruk ini? Enggak lah. Ya, Enggak Maria lah. Kalau kan mama cuma Tuhan, manusia biasa. kalau mama Tuhan nggak ada, kalau mama Tuhan nggak ada, Yesus yang Tuhan ini ada nggak? Loh, macam mana? Maria itu hanya manusia biasa. Oke, kuulangin lagi. Yang dilahirkan Maria ini Tuhan bukan? Iya, Tuhan. Karena yang Tuhan. dilahirkan Maria Tuhan, berarti Maria mama Tuhan dong, betul? bukan mama Yesus. Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Yesus yang Tuhan ini, mamanya siapa namanya yang melahirkan dia? Dalam wujud kemanusiaan, Yesus adalah Maria adalah ibu Yesus. Dalam wujud kemanusiaan. Oke. Dalam wujud kemanusiaan, apakah Yesus itu Tuhan? Ya iya loh. Tuhan. Yesus yang dalam wujud kemanusiaan yang adalah Tuhan ini, yang melahirkan dia siapa, Bang? Maria. Maria. Berarti Maria ini mama Tuhan bukan? Mama Yesus, bukan mama Tuhan loh. Yesus ini Tuhan bukan? Yesus itu kan nama dari kemanusiaannya. Iya, Yesus yang nama dari kemanusiaan ini Tuhan bukan? Ya Tuhan, macam mananya Bang Faruk Tuhan. ini? Yesus yang dalam nama kemanusiaan ini yang merupakan Tuhan yang melahirkan di siapa, Bang? Udahlah Bang Faruk, nggak usah lagi dibolak-balik. Udah kita yakini aja Bang Faruk. Kita percaya. Lalu muncul pertanyaan, siapa yang lebih berkuasa? Mama Tuhan atau Tuhan? Mama Tuhan lebih kuasa karena apa? Mama Tuhan yang ngasih susu, Mama Tuhan yang mandikan Tuhan, Mama Tuhan yang ngasih makan, Mama Tuhan yang ngajari Tuhan jalan, Mama Tuhan yang ngantar Tuhan belajar sekolah umur 12 tahun. Oke, terima kasih Bang Faruk ya. Berkuasa. Kan, belum lagi kalau kita bahas apakah Mama Tuhan pernah merepet kepada Tuhan? Oke Bang Faruk, oke, makasih Iya, ya. Mama Tuhan yang gendong. Lebih kuasa Mama Tuhan, Pak. Kenapa Bang Junta nggak menyembah kepada Mama Tuhan? Hah? Bang Junta? Udahlah katanya, udahlah Bang Faruk. Oke, kita naik pemain baru ya. Ya. Kita naik pemain baru Bang Faruk ya. Tamu dulu ya. Erwin, buka meme-nya. Saya udah undang meme-nya, buka. Erwin. Selamat siang pagi, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Nyimak aja Bang, semoga Muslim, Bang mohon maaf Faruk ya, saya diberi kemuliaan.
Yuk, assalamualaikum bang, saya turunkan ya. Oke, Irfan Tambun, udah saya undang mimnya, tolong dibuka. Irfan, selamat Ya, pagi. Agama apa? Selamat pagi. Agama apa? Kristen. Kristen. Oke bang Ya. Faruk, Kristen. Lanjut bang Faruk. Oke, sudah nyimak tadi bang narasi-narasi kita tadi bang. Bang 181 sekron, jazakallah khairah bangku. Sudah nyimak narasi-narasi kita berdiskusi tadi sama teman Kristen sebelumnya. Bang Irfan, gak ada suaraku ya? Halo, cek. Cek. Ada suara besar kok suaranya. Alah, turun dia. Baru bernapas aku bang, udah kabur aku bang. Semalam jatuh aku bang Naga. Jadi pulang dari rumah ibu itu, pas keluar dari rumahnya, itu licin kali apanya. Depan rumahnya itu licin berlumut. Koyak juga ini dengkul nih. Oh, udah diobatin. Udah. Pantesan aku tengok videonya pun. Oh ya. Pantesan videonya pun yang aku tengok kan 2 kali diulang, rupanya yang terakhir dibuat yang pertama kan. Iya, nggak fokus aku ngeditnya, salah edit itu. Editnya salah. Salah itu. Udah dikit kali kakiku japur puang katanya, licin kali. Itu aku bilang Licin, sama ya? kakak itu, Kak, depan rumah itu kalau berlumut itu digosok lah, jangan dibiarkan. Kayak gini kan ya orang celaka jadinya lo. Licin kali berlumut. Ini saya bilang, ini tengok ini berlumut Kak lantainya, aku bilang. Ya memang Langsung di kadarullah taping kan. di bawah sama hotel Bang Faruk. Kena ajab kau Faruk. Nah, kena ajab si Faruk katanya. Kalau karena jatuh aku kena adab, kalian bilang Yesus yang mati di kayu salib itu kena apa itu? Aku cuma jatuh tergelincir kena adab. Yesus yang mati tergantung di kayu salib kena apa itu? Lebih parah lagi, dia kena tombak lembungnya, kena paku kakinya. Aku cuma tergelincir ini, dengkul aja yang memar. Itu kayak kena apa? Itu kena apa? Betul, kena kutu. Barang aja Glenn. Oke, Bang Papa Ihsan, selamat bergabung Papa Ihsan. Papa Ihsan. Papa Ihsan. Halo Papa Ihsan. Aduh. Ngomonglah teman-teman, saudara muslim naik ke atas. Ya, Bok naik satu nanya, Bang Faruk, aku mau beli madu gitu. Oke. Rudi Chandra, selamat pagi, agama apa? Belum duduk Bang. Rudi Chandra? belum duduk. Rudi Chandra belum duduk. Dadaro apa nih? Dadaro apa bunyi ini? Dadarohimah? Ah, ini udah duduk. Udah duduk dia. Dadarohimah? Gak ada jawaban ya. Rudi Chandra, selamat Rudi pagi, Chandra agama apa? Minum itu dulu jeruk nipis. Oh, enggak. Aduh. Arai apa nih? Arai Luffy apa ini? Susah kali baca ini kayak Arai ya, kayak Lufers. orang Malaysia nih. Arai Lufers, selamat pagi. Arai Lufers. Aduh. Bang Delas sekali ketawa ngakak ketawanya. Sekali. Bang Naga, mumpung lagi sepi nih, saya mau nanya nih. Halo Bang Naga. Lanjut nanya, lanjut. Aku sambil naik orang, aku dengar. Lanjut. Aku Ya. sambil naik orang. Lanjut. Waktu kita ngadain kuis itu yang bikin kita di band itu apa? Kata-kata apa? Atau apa yang bikin kita di band? Itu yang kita bilang pro. Maka kita kena pro. Yang nggak boleh sebut mereknya. Oke ya. Siap. Oke, nanti kalau sepi tahu, kan? saya ngomong lagi ya. Oke, baik. Itu Udah ngomong aja dulu Bang. Bang Delas belum ada tamunya, ngomong aja dulu Bang Delas. Apa yang Ya, disampaikan ngomong aja lagi Bang Delas.
Jadi gini Bang, saya punya planning begini toh. Nanti 10 hari terakhir atau bagaimana di bulan puasa, saya suka itu surat itu Ar-Rahman atau Al-Waqiah. Jadi siapa yang bisa menghafal 2 surat ini toh, kita kasih apa namanya tuh 1 juta untuk sebagai ini penghargaan gitu Bang. Kira-kira seperti itu. Tapi harus hafal ya, dan itu harus dibuktikan apakah kamera atau bagaimana gitu, kamera atau apa, jangan baca ya, hafal ya, karena 2 surat ini kalau menurut saya sudah terbukti Iya, dalam hidup betul. saya tuh bisa untuk kehidupan kita lebih baik, kan kita mau begitu toh ya kan, gitu, seperti itu gitu. Ya, tapi dengan tajwid yang benar Bang ya. Betul, panjang pendeknya betul, Nah, oke. ya kan gitu. Iya. 10 hari menjelang Lebaran. Teman-teman, hafal dari sekarang teman-teman. Kalau jurinya boleh ikut, ini Bang Farouk boleh ikut, Bang. Boleh, kuturunkan. Kalau Bang Farouk ikut, kuturunkan. Kalau kayak gitu, istriku ikut aja juga. Ah. Ayo teman-teman, Anakku 10 boleh ikut. hari. Kalau anak-anak boleh nggak Bang Delas? Anak-anak Bang Delas. Boleh dong, yang penting bacaannya enak bener gitu kan gitu. Boleh. Boleh. Oh. Ayo teman-teman, masih punya waktu sebulan lebih loh. 1 juta rupiah, surah Ar-Rahman sama surah Al-Waqiah Bang Delas. Dua surah itu. Ya betul. Ya gampang itu, dua surat itu enak sekali ininya ya, seperti puisi aja itu kan, seperti puisi, coba aja baca gitu, seperti puisi. Dua-dua teman-teman ya, Ar-Rahman dan surah Al-Waqiah. Ya, dihafal dari sekarang teman-teman. 1 juta teman-teman. Alhamdulillah, itu udah hampir sama THR ku tuh. Betul sekali. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Bagi saudara ya, anak saya tidak akan saya ikutkan ya, Insya Allah. Ini ada yang mau minta naik si Amsaraman sama si Ampi yang udah jelas Oten. Amsaraman dinaikkan? Udah Bang Farouk? aja. Naikkan aja ya. Iya, udah Sarah naikkan aja, kalau kesurupan buang. Oke. Assalamualaikum Muni. Si Ampi? Waalaikumsalam. Bang Farouk, saya kan di sini walaupun saya lagi nggak sholat, di sini lagi azan zuhur nih, ya kan? Saya mau kasih informasi tentang sejarah inkuisisi gereja. Kalau dulu kita tahu kan gereja Katolik aja kan Bang yang menginkuisisi kan. Ternyata saya punya bukti-bukti kalau gereja Protestan juga melakukan hal yang sama. Nanti kita buka tentang data itu ya. Tapi saya mute dulu ya, mumpung lagi azan. Si Amsar ditengok ada Uni Amsar apa lari dia. Takut dia sama Uni. Oke, Bang Kandar Sutek, selamat bergabung Bang Kandar. Noise Bang Kandar. Turunkan Bang Kandar. Oke, Catur Putra, selamat bergabung Bang Catur. Boleh Kak Putri, anaknya boleh ikut. Bu anak-anak boleh kata Bang Delas tadi. Anak-anak boleh ikut ya. Boleh. Opung-opung pun boleh ikut, opung-opung. Boleh. Maka opung-opung yang ikut giginya masih lengkap. Kalau udah berpulang 2 giginya di depan, udah nggak bisa sempurna itu makhrajul hurufnya, Bang. Udah nggak bisa itu. Dia bilang huruf fa gini dah. Ya. Opung-opung kalau masih lengkap giginya boleh. Oten boleh Bang? Oh, nggak boleh lah, Oten nggak boleh. Oke Bang Catur Putra, selamat bergabung. Catur Putra. Mana Bang Catur ini? Oke, Kakak Maya Nasti, selamat bergabung Maya Nasti. Mu'alaf boleh teman-teman, terbuka untuk umum ini. Mu'alaf boleh. Kan udah dibilang Bang Delas tadi, boleh. 1 juta loh teman-teman. Bang Rudi Reok, selamat bergabung Rudi Reok. Halo Rudi Reok. Turunkan aja lah. Kalau mualaf lebih baik. Ini yang memberikan seorang mualaf juga.
Kalau mualaf hafal, alhamdulillah. Bila perlu khusus untuk mualaf kita buat. Bila perlu. Ini yang memberikan seorang mualaf juga, Bang Delas ya. Ini bukan mualaf, udah mukalaf, mukalaf. Udah 30 tahun mualaf terus. Kapan hidupku selesai dari mualaf ini? Bukan mukalaf, bukan mualaf Bang Delas, mukalaf apa sama yang baru bukan mualaf lagi. Iya, iya. Mukalaf. Iya. Sama macam apa ini Ustaz Doditan. Saya bukan mualaf, udah mukolaf kata aja. Jangan bilang saya mualaf kata Ustaz Doditan. Selamat siang. Hai. Kembali lagi dengan Prof Mokondo yang ganteng ini ya. Ini judulnya ini sesuai Islam banget ya. Atau gimana ini? Kan yang memelihara iblis itu cuma Allah. Al-Anbiya 82 gimana sih? Matius 4 nomor 8. Yesus dibawa oleh iblis ke atas gunung. Gimana sih? Ketika Yesus, Coba ketika Al-Anbiya 82 iblis- dulu. Ketika Al-Anbiya iblis dibawa oleh 82. Yesus. Oh ya dia dicobai tapi nggak mempan. Enggak, yang saya tanya, yang membawa Yesus ke padang gurun siapa? Ke atas gunung. Iya. Yang bawa Iblis Yesus itu ke atas yang mau gunung mencobai siapa? dia. Yang saya tanya, saya tidak tanya cobaan, ya. Yang bawa Yesus ke atas gunung siapa? Oke, iblis. Iblis. Nah, Yoi. ketika iblis mampu membawa Yesus ke atas gunung, siapa lebih berkuasa, iblis apa Yesus? Waktu iblis suruh lompat, Malu. Udah malu akunya tuh. coba Al-Anbiya 82. Ketika Allah iblis memelihara iblis. mampu membawa Coba. Yesus ke atas gunung, yang berkuasa siapa? Ya poinnya apa kalau cuma disuruh bawa? Kalau Allah tuh dia pelihara tuh iblisnya. Ketika Yesus mampu, Coba, kalau di dalam dibuka siapa? Al-Quran bro, dengar dalam Kalau Al-Quran. saya yang bukan nanti Allah dibilangnya memberikan saya perintah. menghujat. Kalau dalam Al-Quran, Allah mengutus iblis, bukan Loh, iblis iya mengutus sampai Yesus. dipelihara. Ya kan? Sampai dipelihara Akan iblisnya kan. Akan Sampai tetapi, dipelihara. kalau dalam Siapa yang Matius memelihara 4 iblis nomor itu? 8, Iyalah, kau Yesus dibawa oten oleh banget iblis. kau. Oh pasti Memang dong. begitu Saya mereka pasti menutupi Kristen. kebotolannya Uni. Saya pasti Ketika Kristen. iblis gantian, ketika iblis mampu membawa Yesus ke atas gunung, yang berkuasa Oke. siapa? Iblis atau Yesus? Oke, tapi nggak mampu dia cobai. Loh, kok nggak mampu dicoba sih? Loh, Aku nggak tanya itu, Bang. Udah dicoba. Poin yang- Kau lucu. poin Tuhan yang- kau udah dicobai. Kau bilang pula nggak mampu dicobai. Dan jelas Tuhan jangan kau udah di-mute, dicobai udah sama dia. takut. Udah takut kalau Islam kalau udah takut selalu di mute. Gimana Ketika sih? iblis mampu membawa Yesus ke atas gunung, yang berkuasa siapa? Oke, poinnya di situ kalau saya bilang iblis berhasil membawa. Apa? Kalau cuma membawa itu kenapa? Tapi jadi gini. Iya. Ketika Oke. iblis mampu membawa Yesus ke atas gunung, yang berkuasa siapa? Oke, saya jelasin ya. Bisa. Gak usah kau jelaskan, kau jawab. Kalau nggak usah jelaskan, ya ngapain ditanya? Coba Jangan jelaskan salah. Al-Anbiya 82. Di situ Allah memelihara iblis. Jadi kaum-kaumnya ikut-ikutan iblis. mampu membawa Yesus Makanya Muhammad ke bisa atas kena gunung. sihir, kena Kau Kau racun. memang betul-betul mau kondo kau ya. Gimana? Orang Loh, lagi iya ini. ngomong bertanya nggak kau jelaskan. Dengar ya. Yang ditanya Bang Faru itu waktu Yesus kau Tuhan kau mengikuti iblis siapa yang lebih berkuasa? Kau bilang Allah memelihara iblis. Nah sekarang ku tanya kapan Tuhan kau Wah, memusnahkan emang iblis? Allah Tanya memelihara Tuhan kau iblis? Coba Tuhan dibuka kau yang Al-Anbiya tiga. 82. Iya makanya Tuhan Coba kau yang dibuka. tiga itu. Nah kalau gitu iblis pernah nggak dibunuh sama Tuhan kau? Tuhan Gimana? kau Oh, membunuh kalau- iblis nggak? Kalau Nah, aku iblis tanya ya pasti balik. dibasmi. Iya, Kalau mana, di Islam mana dipelihara dalilnya? iblisnya. Mana? Kalau Iya, mana? dipelihara. Kalau di Islam Tunjukkan dipelihara, coba dibuka. datanya kalau di agama kau iblis tunjukin dah. dihabisi. Mana? Ya, coba. Mana Gampang, coba kalau cuma tunjukkan. itu banyak. Yang dimatikan itu Tuhan Banyak. kau bukan iblis. Tunjuk dalam kitab kau iblis pernah dimatikan. Nah, Oh, yang jadi- dimatikan itu jadi Tuhan mute. kau. Gitu loh. Itu aja Astaga, nggak ngerti kau, kekurangan data. botol. Kalau kekurangan data jangan di mute dong, Riva. Lu kalau kekurangan Lanjut, data lanjut. di mute dong. Bang Faruk, aku mau Yang dulu yang ada dalam iman mereka Ya ini, di situ iblis itu Allah kompromi memelihara sama iblis-iblis Tuhannya. itu. Bukan cuma Iblis kompromi sama diciptakan. Tuhannya.
Oke, Ya. sekali lagi ku Makanya tanya semua Bang, apa umat-umatnya ya? jadi iblis Kau makan semua. aja. Dengar dulu. Sekali lagi ku tanya, kalau kau nggak Karena mau patuh Allah betul mau memelihara ya. iblisnya. Ketika iblis mampu membawa Yesus ke atas gunung, siapa yang berkuasa? Ya, iblis mampu membawa dia ke atas. Iblis yang berkuasa. Iblis lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Bang Faruk, kita buktikan ya kalau Kristen ini sepanjang sejarah mengikuti ajaran iblis. Saya boleh nunjukkan data ya. Dibuka dulu Alah, Palas ya, 82. diam Ini kau. gimana sih? Tahu Alah, lo Tuhan melihara kau. iblis nggak terima. Tuhan kau aja kompromi sama iblis loh. Keinginan kematian Iya. Tuhan kau tuh bersama-sama Di situ bareng dia Allah iblis mau juga. melihara Nah, iblis. udah diam kau, aku pakai data. Diam kau, aku pakai data. Diam kau ya, Itu aku bukan pakai data. data. Oh, udah menolak Udah Al-Quran. diam dulu. Udah Nah, jijik baca sekarang Al-Quran. teman-teman ya. Udah Apa jijik kau baca ini? Al-Quran. Kau aku Coba. lagi nunjukkan sejarah. Kok kau bilang aku jijik baca Al-Quran? Dua dulu. Diam dulu ya teman-teman muslim ya. Ini adalah data penting yang harus kita Udah punya takut ya. 1.200 Selama orang ini takut sama banyak satu orang nih. aduh berisik kau. Udah turunkan aja dulu Bang Faruk. Ini data ada 5 data yang mau saya kasih. Ini data baru Bang Faruk. Turunkan aja, dia nggak akan mau. Nah, teman-teman selama ini kan pernah kita dengarkan bahwa inkuisisi itu hanya dilakukan oleh gereja Katolik. Bohong teman-teman ya, saya akan tunjukkan fakta-faktanya. Dan di sini selama ini ketika kita bicara tentang Holocaust, mereka selalu mengatakan, oh nggak ada kaitannya dengan agama. Mari kita baca teman-teman ya. Ini data dari JEWS ya, History Unfolded US Newspapers and the Holocaust ya. Ini bukan Kena tombak Uniripa, kena tombak tuh. Tombak tentara Romawi. Tombak tuh. Di sini ditombak sama tentara Romawi. Tuhannya aja bisa ditombak Pak Haji, apalagi kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Martin. Martin. Halo, Halo Martin, selamat selamat siang. siang. Agama apa? Kristen. Kristen. Oke, Bang Faruk, Kristen Bang Faruk. Lanjut Bang Faruk. Saya Kristen Advent. Aven, Bang Faruk, monitor Bang Faruk, ada Kristen nih. Oh, Uniriva udah. Uniriva? ya bentar aku kasih 5 data aja, 5 apa 4 data ya. Ini penting nih sebelum aku ditombak sama, karena ini data ini menyakitkan kali ya. Memang data ini bahkan di Eropa pun data ini tidak boleh beredar loh teman-teman ya. Nah mungkin saya akan tunjukkan, besarkan dulu Bang Naga. Nah ini ya, kalau ada orang yang bilang bahwa Holocaust itu tidak ada kaitannya dengan agama, perhatikan ya. Nih, setelah Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman pada tanggal 30 Januari 1933, penganiayaan Nazi terhadap orang Yahudi di Jerman berlangsung cepat dan sering disertai kekerasan. Ya, ini adalah pernyataan bahwa Albert Einstein keluar dari Jerman karena mereka dijadikan target orang-orang Jerman yang beragama Kristen Protestan. Nah, maka orang Kristen akan bilang, nggak ada kaitannya sama agama. Oke, mari kita bahas. Apakah tidak ada kaitannya dengan agama? Ini dia. Ya. Teman-teman perhatikan, ini dari One for Israel, ya, bukan dari Islam. Martin Luther, di sini dikatakan, Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan ke dalam tindakan, dan juga yang kurang terkenal karena menulis tulisan-tulisan antisemit yang begitu pedas sehingga menginspirasi siapa? Hitler. Ya, ini Luther. Ya, dan saya pernah mendengarkan ada orang Kristen yang bilang, oh tidak ada kaitannya Holocaust dengan dengan kejahatan orang-orang Kristen Jerman. Sementara di sini jelas dikatakan bahwa Martin Luther itulah yang membuat orang-orang Nazi membenci orang Yahudi. Ya, jadi Holocaust itu ada kaitannya dengan agama karena yang membuat buku kebencian terhadap Yahudi tokoh agama. Lanjut, ini adalah fakta-fakta inkuisisi agama Protestan. Ya,
Sementara gerakan reformasi melakukan kegiatannya sebagai gerakan pembaharuan keagamaan Kristen, di mana inti dari gerakan ini adalah sikap protes terhadap gereja Katolik Roma yang dinilai otoriter, kaku. Namun akhirnya kaum reformasis ini masih menyerap kegiatan-kegiatan yang ada pada gereja Katolik Roma dalam urusan anti terhadap bidat yang lazim disebut inkuisisi. Nih, ya, ini kita lihat bagaimana John Calvin, dan tahukah kalian siapa John Calvin? Nih lihat ya, bahkan mereka malu loh untuk membahas ini, mereka malu. Nih lihat ya, John Calvin dilukiskan sebagai seorang yang bermuka tegang. Ya, John Calvin ini siapa? Tokoh reformasi dan tidak ramah, dan dengan kejam telah membakar seseorang yang dianggap bidat, yaitu Ichabod. Topik ini merupakan topik yang tidak menyenangkan untuk didiskusikan, dibicarakan. Makanya mereka nggak suka kita diskusi. Kenapa? Malu mereka. Nih, aib agama mereka kita bongkar. Nah, ini ya, John Calvin, tokoh reformasi, tokoh yang diagungkan sebagian denom, hingga sekarang ternyata juga manusia biasa yang terjebak dalam syahwat kekuasaan. Lihat ya, bahasanya indah sekali bukan? Terjebak katanya. Bagaimana mungkin yang punya Roh Kudus terjebak? Dan lihat siapa tokoh-tokoh reformasi. Dan bahkan dikatakan sama Berita Wahyu di sini. Memang Martin Luther tidak ikut, tetapi masalahnya apa? Masalahnya Martin Luther nih. Sayang sekali, Luther tidak melihat bahwa akar permasalahannya ialah baptisan, keselamatan baptisan. Lihat di sini ya, kita lihat. Di sini Martin Luther tidak marah kepada Zwingli, bahkan juga kepada si John Calvin. Nah, kita lihat Zwingli ya. Nah, ini ngeri loh ini. Kalau nggak baca ini, kita nggak akan pernah tahu loh. Luther menyerukan agar kembali kepada iman ya. Kita lihat. Kaum anak baptis yang sedang bersembunyi merasa sangat senang pada perjuangan Martin Luther. Mereka menyangka bahwa mereka mendapat teman baru di dalam peperangan iman. Banyak di antara mereka segera menggabungkan diri dengan Luther. Demikian juga para anak baptis yang di Swiss. Mereka sangat bersukacita atas perjuangan Calvin dan Zwingli dan keluar dari persembunyian untuk menggabungkan diri dengan mereka. Namun kemudian mereka sangat kecewa karena menyadari rupanya para reformator itu tidak sanggup melihat inti permasalahan yang menyebabkan berdirinya Satans Milenium. Rupanya baik Luther, Calvin maupun Zwingli tidak menyadari bahwa kesalahpahaman tentang makna baptisan adalah awal penyebab dari malapetaka yang telah berlangsung ribuan tahun. Ya, baik Luther maupun Calvin dan Zwingli tetap membaptiskan bayi yang tidak mengerti apa-apa. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan itu berarti memasukkan orang-orang yang belum dilahirkan kembali ke dalam gereja. Ya. Nah, yang lebih mengecewakan kaum anak baptis lagi ialah ternyata para reformator tidak mengerti apa perbedaan konsep doktrin gereja lokal dengan doktrin gereja universal. Ya. Baik Luther, Calvin maupun Zwingli adalah orang-orang yang dibaptis sejak bayi di gereja Roma Katolik. Mereka sendiri belum pernah dibaptis dalam baptisan Alkitabiah, yaitu baptisan yang didahului pengakuan percaya. Kemudian mereka membaptiskan semua pengikut mereka dengan cara yang sama, yaitu yang mereka tiru dari gereja Roma Katolik. Lalu kalau ada pengikut mereka yang menyadari kesalahan mereka dan ingin menggabungkan diri dengan para anak baptis, salahkah kalau anak baptis meminta agar mereka mengaku percaya di depan jemaat dan kemudian membaptiskan mereka dengan baptisan Alkitabiah? Di sini anak baptis ini tidak sepakat dengan Martin Luther, Zwingli dan juga John Calvin. Ingat ya, tiga tokoh ini tokoh reformasi besar loh, Kristen Protestan. Sesungguhnya apa yang dilakukan para reformator itu malu sekali untuk diceritakan. Seulangi ya, sesungguhnya apa yang dilakukan para reformator itu malu sekali untuk diceritakan. Para reformator menjadi marah sekali pada kaum anak baptis dan berusaha mencium kudus mereka. Ingat ya ini, mencium kudus mereka ya. Mencium kudus mereka. Nih ya, dari mana mereka belajar? Dari mana mereka belajar sikap mencium orang yang tidak setuju dengan mereka? Kalau tidak salah itu dari nenek moyang rohani mereka, yaitu gereja Roma Katolik. Lagi-lagi mereka menyalahkan gereja Katolik yang menginkuisisi si Zwingli dan John Calvin. Yang disalahkan gereja Katolik. Emang gak ada akalnya. Reformator yang tercatat paling banyak cium kudus anak baptis adalah Zwingli. Ketika Zwingli mendengar bahwa pengikutnya meninggalkannya itu menggabungkan diri dengan anak baptis dan mereka dibaptis ulang, ia sangat tersinggung dan marah sekali. Ia menganggap orang-orang anak baptis tidak menghargai baptisannya. Zwingli, teman-teman. Tulisan ini akan berubah dari buklet menjadi buku yang tebal sekali jika membicarakan semua anak baptis yang dicium kudus oleh gereja Roma Katolik dan Reformator. Ya. Dan orang pertama yang dicium kudus oleh Zwingli ialah Konrad Grebel. Dicium kudus, teman-teman. Cium kudus ya. Kalau kita bilang dihabisi nanti mereka nggak terima. Itu cium kudus maksudnya. Ya.
Anak baptis lain korban penghabisan nyawa oleh Zwingli ialah George Blalock. Ini Protestan. Jadi hentikan mengatakan hanya Katolik yang menginkuisisi ya. Protestan seolah-olah cuci tangan. Padahal tidak. Dan kalian tahu siapa tokoh-tokoh besar dari agama Protestan ini ya. Siapa tokoh besarnya? Martin Luther, pembawa antisemit. Siapa ini? Huldrych Zwingli. Zwingli. Satu lagi siapa? John Calvin. Ketiga orang ini tidak lepas dari kejahatan. Orang ini yang mengatakan Yesus berjoni 3 kali, bahwa Yahudi keturunan iblis. Ini yang menghabisi anak baptis berdua. Dan ini adalah tokoh besar gereja Protestan. Dan kalian bilang ajaran kalian ajaran kasih. Motherfucker, motherfucker kalian semua. Itu belum seberapa. Masih punya banyak data aku bang. Aku ada urusan dulu. Bang Bang Farouk, dilanjut dulu. Aku Bang masih Farouk, ada Bang urusan Farouk. sedikit. Bang Farouk. Bang Farouk jauh dari perangkat. Siap. Bang Naga, simak. Oke nih, dengan Martin. Sudah, lagi. Oke, lagi. Oke, ini ya dataku ya. Sorry ya, karena aku sambil bekerja ya. Beginilah aku memberitakan kebenaran saudara-saudara. Ini ya. Ini dari grapeministry.org ya. Grape bukan grepek-grepek ya, ini grape. Ini nggak ada kaitannya dengan Islam ya. Penganiayaan oleh kaum Protestan. Walaupun para reformator Protestan dari abad ke-16 hingga 18 menuntut kebebasan beragama dari gereja Roma Katolik, dalam banyak kasus mereka tidak memberikan kebebasan itu kepada pihak lain. Ini adalah fakta yang jarang diceritakan dalam pelajaran sejarah gereja, sehingga tidak banyak orang yang tahu bahwa kaum Protestan dari era reformasi menganiaya kaum baptis dari pihak-pihak lain yang berbeda dengan mereka. Zwingli de Zurich, ini tokoh besar. Kemudian sampai dengan akhir 1524, Grebel dan Mas telah mengambil posisi menentang baptisan bayi. Ini banyak yang mau dibaca ini. Saya aja belum selesai membaca semua ini. Ya, ini yang akan kita bongkarkan. Kalau saya tidak membongkar hal ini, bagaimana mungkin kita bisa mengkomparasi tuduhan mereka terhadap agama kita yang mengatakan bahwa agama Islam agama teroris, hantu blau. Ya, siap. Saya akan menyebarkan hal ini supaya orang Islam, kalian orang Islam, tolonglah simpan data-data ini. Ketik di Google kalian masing-masing, lalu simpan itu. Kenapa? Yang selalu mereka lakukan kepada kita adalah menyerang agama kita. Menyerang agama kita dengan pelecehan, mengatakan bahwa Islam itu agama CABUL dan agama kekerasan. Dan ternyata yang terjadi adalah justru pihak mereka sendiri mengakui bahwa kitab mereka itu kontennya ada vulgar dan kekerasan, bukan agama kita, bukan Al-Quran kita. Nih, ya. Ini perhatikan nih, ya. Alkitab dilarang sekolah karena berisi kekerasan dan vulgar, ya. Mana ini? Nah, nih. Nih, Alkitab dilarang di sekolah dasar UTAH karena berisi kekerasan dan vulgar. Lalu mereka berani-beraninya menuduhkan itu ke kita umat Islam. Dan kita diam pula lagi tuh. Kenapa? Kenapa umat Islam tidak bisa menjawab? Karena tidak tahu bagaimana mereka, dan tidak tahu bagaimana sejarah berkembangnya Islam. Dengan orang-orang yang masuk Islam di Indonesia itu tertarik karena sikap-sikap orang Arab yang datang ke Indonesia, dan itu ditulis di buku-buku sejarah dan kita tidak pernah buka itu. Coba perhatikan, apa alasan orang Arab diterima di Indonesia menyiarkan agama Islam? Karena akhlak mereka. Lalu bagaimana proses masuknya agama-agama ini ke negara-negara lain? Kalian tahu tidak suku Apache, suku Indian? Thanksgiving itu adalah peristiwa yang menakutkan bagi mereka. Pada waktu orang-orang itu datang ke negara-negara Indian di Kanada, mereka itu kelaparan dan miskin, dibantu sama orang Indian. Saya punya artikelnya di laptop saya. Ketika orang-orang Indian membantu mereka, yang terjadi apa? Dan itu datanya ada di dalam Katolik, websitenya Katolik. Ketika orang Indian membantu mereka dengan memberi makan, apa yang terjadi? Mereka dirampas dan dirampok, kemudian dihabisi mereka, diasimilasi paksa mereka. Itu terjadi dan itu sejarah. Saya tidak mengajak kita untuk benci mereka yang ada saat sekarang ini. Nggak perlu kita benci mereka. Mereka ada di tengah-tengah kita. Tapi perlu kita ingatkan mereka, wahai saudaraku, kalau kalian menuduh agama Islam, tunjukkan data dan fakta. Islam seperti itu. Apa datanya? Tapi kami punya data. Kalau kami jahat, ingin membolak-balikkan keadaan, menuduh agama kalian agama iblis, kami punya datanya.
Apa datanya? Inkuisisi itu dilakukan oleh Katolik dan Protestan secara sejarah. Kolonialisme, menggenosida itu dilakukan oleh kalian, agama kalian. Nah, jadi kalau kita umat Islam tidak baca sejarah, bagaimana kita mau tahu hal-hal begini? Bagaimana kalian mau bisa kita tidak membalas sebenarnya. Kita hanya mengcounter. Apakah betul Islam itu agama rahmatan lil alamin? Saya punya datanya. Bahwa Islam itu merubah peradaban. Itu loh. Jadi ketika mereka bilang teroris, hanya karena satu orang berteriak Allahu Akbar melakukan kejahatan, mereka memframing kita dan kita pun nggak bisa jawab. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Kristen agama para penjajah, itu tidak salah. Atau Kristen adalah agama yang dibawa oleh penjajah, itu tidak salah. Karena Zending adalah salah satu organisasi Belanda untuk menyebarkan Protestan. Itu Zending. Jadi ini bukan sebuah framingan, ya, mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang dibawa penjajah. Itu bukan framingan, itu fakta. Zending, ya, upaya Belanda menyebarkan Kristen, ya. Nih saya kasih kalian datanya lagi. Itu kecuali kalian mau bertengkar dengan sejarah, ya. Belanda nih. Kalau ada yang mengatakan bahwa Kristen agama ini, nanti makanya untuk menghilangkan narasi bahwa Kristen dibawa agama penjajah, mungkin 50, 60, 70 tahun yang akan datang, kalian akan mendapatkan ada satu buku yang keluar dari mereka yang mengatakan Belanda tidak pernah menjajah Indonesia. Ya, sudah ada kan upaya-upaya begitu kan? Yang mengatakan Belanda tidak menjajah 100 tahun, menjajahnya cuma segini. Nanti akan ada upaya bahwa Belanda tidak pernah menjajah. Pada akhirnya apa? Belanda datang membawa cium kudus ke Indonesia. Itu yang akan terjadi. Kalau kalian tidak simpan sejarah hari ini dan tidak teliti dan tidak memperhatikan, akan banyak orang nanti yang merasa skolar. Oh tidak, Belanda nggak pernah menjajah loh. Belanda itu justru menghadiahkan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Itu sudah mulai terjadi. Coba kalian baca sejarah, udah mulai ada upaya-upaya seperti itu. Udah mulai upaya untuk mendistorsi apa fakta-fakta yang sebenarnya. Ya, dan bahkan kalian tidak akan pernah menemukan lagi nanti inkuisisi gereja Katolik dan Roma dan gereja Protestan. Kenapa? Di Eropa, siapa yang mempertanyakan Holocaust masuk penjara. Tahu nggak itu? Coba punya teman di Eropa nggak? Alhamdulillah Allah izinkan saya punya akses ke Eropa, ya. Dan di sana saya mendengarkan langsung teman-teman kita yang ada di Eropa mengatakan, barang siapa yang membahas Holocaust di Eropa itu dipidana. Kenapa? Karena mereka bilang itu bukan mereka nggak terima. Nenek moyang mereka sekejam itu. Itu yang terjadi. Tapi apa coba? Tuduhan mereka kepada kita apa? Pernikahan Nabi Muhammad SAW yang tidak mempengaruhi peradaban, yang tidak dimusuhi oleh orang-orang, yang tidak terbukti secara ilmiah itu adalah penyimpangan, itu mereka angkat terus. Sementara tradisi Yahudi boleh menikahi anak umur 3 tahun, mereka terbungkam. Sementara di agama mereka tidak ada batasan menikahi anak umur berapa, mereka terbungkam, tidak bisa menjelaskan. Pernah nggak mereka menjawab pertanyaan kita? Umur berapa perempuan di agama kalian dinikahi? Pernah nggak? Berani-beraninya mereka mengkritisi kita yang ada hukum, sementara mereka tidak punya hukum sama sekali. Pernah nggak mereka bisa menjawab apa perbedaan menikah halal dengan perkawinan? Hubungan seks halal dengan hubungan seks haram di agama kalian bedanya apa? Mereka tidak punya data. Dan kita ketakutan membahas. Kenapa? Kita takut menyinggung mereka. Kita takut mereka tersakiti. Saking baiknya umat Islam. Tapi mengungkap fakta dan sejarah, tidak perlu khawatir. Banyak YouTuber Islam yang ditumbangkan akun YouTube-nya membahas abad kegelapan. Tahu nggak? Karena ada upaya untuk menghilangkan sejarah abad kegelapan dari pihak mereka. Kenapa? Karena itu menyakiti mereka. Mereka tidak mau menerima itu. Ya, karena bagi mereka itu apa yang mereka imani, itu yang mereka harus sampaikan. Agama mereka agama kasih. Itu adalah fakta, ya. Dan saya tidak mau mengambil dari sumber-sumber Islam, ya. Sebagian besar sumber-sumber saya itu berasal dari sumber orang Yahudi dan sumber orang Katolik sendiri dan juga Protestan sendiri. Salah satu sumbernya Ibu Rita Wahyu, ya. Dan terakhir mungkin sebelum saya close camp, karena saya sambil bekerja di sini,
Tujuan saya membuka ini menyadarkan orang-orang Kristen bahwa tuduhan kalian kepada kami umat Islam itu seperti kalian sedang bermain pistol air, di mana kami yang kalian lempar pakai pistol air memiliki senapan mesin yang membungkam mulut kalian. Sejarah kawan, dan sejarah itu menyakitkan. Tapi bagi kalian, bagi kami tidak. Justru sejarah itu membuat kami sadar betapa kami bobrok saat ini. Dulu Islam sangat gemilang. Islam adalah sumber ilmu pengetahuan. Kenapa generasi sekarang kita generasi lemah? Karena kita menyepelekan kewajiban kita belajar. Makanya saya hadir untuk men-trigger umat Islam. Belajarlah kita, baca. Iqra, itu wahyu pertama yang turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu pertama turun. Baca. Kalau kita tidak baca, tahu kita? Nggak akan pernah tahu kita. Mungkin itu aja Bang Faruk, silakan lanjut dulu. Ya, oke, silakan dinaikkan lagi tamu yang lain Bang Naga, silakan. Oke. Saya masuk dong saya tuh. Nah, karena dia ngajak saya masuk, berarti orang ini kenal. Dia masih ya enggak kenal, cuma dia tuh lagi bahas-bahas itu. Oke, Bang Andi, selamat bergabung Bang Andi. Nih, ini kan saya. Andi buka mic. Sudah turun ya. Oke, Paus. Selamat sore, agama apa? Paus. Paul Bang, Paul. Paus. Jangan